Silakan untuk disimak, jika perlu bukan catatan silakan dicatat ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, kurang besar atau cukup? Kurang besar, Bu. Kurang, Bu. Besar. Seperti ini ya. Cukup? Sudah cukup, Bu. Cukup ya. Ya, emulsi. Jadi pengertian emulsi sebenarnya kita sudah pernah membahas di farmasetika ya. Mungkin hanya sekilas, nanti kita perdalam di mata kuliah sekarang. Jadi emulsi adalah suatu sistem heterogen yang tidak stabil secara termodinamika. Emulsi ini terdiri atas dua cairan ya, sedikitnya ada dua cairan yang tidak bercampur. Salah satunya disebut fase terdispersi atau fase internal, dan dalam bentuk tetesan kecil pada medium pendispersi atau fase eksternal, dan dia distabilkan dengan emulgator yang cocok. Jadi pengertian emulsi ini terdiri dari 3 poin yang penting ya. Poin pertama, dia terdiri dari fase terdispersi atau fase internal. Yang kedua, fase medium pendispersi atau fase eksternal. Dan yang ketiga, emulgator. Ya, jadi intinya untuk emulsi ada 3 poin penting. Saya ulangi, fase terdispersi atau fase internal. Jadi fase terdispersi ini dia berupa tetesan-tetesan kecil pada yang kedua medium pendispersi atau fase eksternal. Nah, karena fase terdispersi ini tidak bisa bercampur dengan fase eksternal, dia distabilkan dengan emulgator. Ya, jadi untuk pengertian emulsi ada 3 poin, fase terdispersi, fase eksternal, dan emulgator. Untuk keuntungan dan kerugian sediaan emulsi. Keuntungan bentuk emulsi yang pertama, banyak bahan obat yang mempunyai rasa dan susunan yang tidak menyenangkan, sehingga dapat dibuat lebih enak pada pemberian oral bila diformulasikan menjadi emulsi. Karena di sini emulsi bisa ditambahkan zat perasa atau zat pewangi yang dapat meningkatkan atau memperbaiki rasa dari suatu zat obat yang kurang enak. Ya, jadi keuntungannya salah satunya banyak bahan obat yang mempunyai rasa dan susunan tidak menyenangkan. Jadi dapat dibuat lebih enak pada pemberian oral bila diformulasikan menjadi si. Kemudian yang kedua, beberapa obat dia menjadi lebih mudah diabsorpsi bila obat-obat tersebut diberikan secara oral dalam bentuk emulsi. Ya, jadi daripada dalam bentuk sediaan lain, misalnya dalam bentuk sediaan padat, itu beberapa obat dia lebih mudah diabsorpsi dalam bentuk emulsi atau dalam bentuk cairan. Kemudian, emulsi memiliki derajat elegansi tertentu dan mudah dicuci bila diinginkan. Keempat, formulator dapat mengontrol penampilan, viskositas atau kekentalan, dan kekasaran atau greasiness dari emulsi kosmetik maupun emulsi dermal ya. Jadi ini untuk sediaan topikal khususnya untuk kulit. Jadi si formulator atau pembuat formula itu dapat mengontrol penampilan atau kekentalannya dan kekasaran dari emulsi kosmetik. Keuntungan yang kelima, emulsi telah digunakan untuk pemberian makanan berlemak secara intravena sehingga lebih mudah dalam pemberian kepada pasien. Ya, jadi dalam pemberian makanan secara ya,
secara intravena akan lebih mudah jika dibuat dalam bentuk emulsi. Yang keenam, aksi emulsi dapat diperpanjang dan efek emolien yang lebih besar jika dibandingkan dengan sediaan lain. Ya, ini misalnya efek emolien digunakan pada sediaan kosmetik. Sedangkan kerugiannya, emulsi kadang-kadang sulit dibuat dan membutuhkan teknik pemrosesan dan keahlian khusus. Sudah ada yang pernah membuat emulsi belum? Sudah. Karena kita baru praktikum ya, jadi nanti kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat emulsi. Di sini emulsi itu biasanya terdiri dari minyak dan air. Nah, minyak dan air ini kan tidak secara teknis kan dia tidak bisa bercampur, makanya kita tambahkan zat penstabil yang namanya emulgator. Nah, cara pembuatannya itu membutuhkan teknik tertentu, sehingga jika si formulator tidak terbiasa atau tidak dibekali dengan teknik pembuatan emulsi, dia kadang-kadang sulit dibuat atau emulsinya akan pecah. Ini yang tadi saya bahas, komponen utama emulsi ya. Ada fase terdispersi atau fase internal. Merupakan zat cair yang terbagi pada butiran kecil ke zat cair lain. Ya, kalau suspensi itu terdiri dari zat padat yang tidak tercampur atau tidak larut dalam suatu cairan. Tapi kalau emulsi ini cairan di dalam cairan. Ya, yang satu bersifat minyak, yang satu bersifat air. Nanti bisa ada dua macam, jadi jenis-jenis emulsi ada minyak dalam air atau airnya di dalam minyak. Nah, kita lihat dulu untuk fase terdispersi, jadi zat cair yang terbagi pada butiran kecil ke zat cair lain. Misalnya, dia emulsi minyak dalam air, berarti minyaknya adalah fase terdispersi, minyaknya berupa butiran-butiran kecil di dalam air, sedangkan fase eksternalnya zat cair yang berfungsi sebagai bahan dasar atau pendukung. Bahan dasar atau pendukung di sini misalnya minyak dalam air, tadi berarti airnya sebagai fase eksternal. Nah, bagaimana cara meningkatkan kestabilan dari campuran antara minyak dan air tersebut? Kita membutuhkan yang namanya emulgator. Emulgator adalah zat yang digunakan dalam untuk meningkatkan kestabilan emulsi. Ya, jadi agar sediaan emulsi tadi lebih stabil, maka antara minyak dan air yang akan kita buat, kita tambahkan zat emulgator. Untuk cara pembuatannya, yang pertama bisa dengan mortir dan stamper. Ya, biasanya digunakan di lab itu yang pertama dan kedua. Bisa juga dengan yang ketiga kalau sudah lebih banyak yang dibuat. Misalnya dengan mortir dan stamper secara manual itu membuat emulsi dalam ukuran kecil. Atau misalnya menggunakan botol ya, cara pembuatan emulsi dengan botol. Minyak dengan viskositas rendah dibuat dengan cara dikocok dalam botol. Pengocokannya dilakukan terputus-putus untuk memberikan kesempatan emulgator bekerja. Ya, jadi campurannya dimasukkan ke dalam botol, kemudian dikocok secara terputus-putus. Dikocok kuat, berhenti, kemudian dikocok lagi. Itu fungsinya untuk memberikan kesempatan emulgator untuk bekerja menstabilkan campuran antara minyak dan air. Ini berarti untuk minyak dengan viskositas rendah, artinya minyak yang tidak terlalu kental atau viskositasnya, kekentalannya rendah, ya, cenderung ke cair. Tapi kalau minyaknya dia viskositasnya tinggi, itu bisa juga dengan botol tapi tidak tepat, ya, bisa menggunakan metode lain. Kemudian menggunakan mixer, partikel fase dispersi dihaluskan dengan memasukkan ke dalam alat yang di dalamnya terdapat pisau berputar ya. Jadi tinggal diputar saja dengan mixer atau dengan homogenizer. Partikel fase dispersi dilewatkan celah sempit sehingga mempunyai ukuran yang sama. Jadi homogenizer kan
alat yang digunakan untuk menghomogenkan atau membuat si ukuran partikelnya menjadi sama. Jadi ada cara pembuatan emulsi dengan 4 cara, secara manual, mortir dan stemper, atau dengan botol, atau dengan menggunakan alat mixer, atau dengan homogenizer. Untuk aplikasi emulsi di bidang farmasi, yang pertama, senyawa yang larut lemak seperti vitamin, dia diabsorpsi lebih sempurna jika diemulsikan daripada dibuat dalam larutan berminyak. Ya, jadi beberapa vitamin yang larut dalam lemak, contohnya vitamin A, D, E, K, itu larut dalam lemak diabsorpsi lebih sempurna jika dibuat sediaan emulsi. Kemudian emulsi digunakan dalam produk aerosol untuk menghasilkan busa. Contohnya propelan yang membentuk fase cair terdispersi dalam wadah menguap. Bila emulsi tersebut dikeluarkan dari wadahnya, maka akan menghasilkan pembentukan busa. Atau yang secara luas itu emulsi digunakan dalam produk farmasi dan kosmetik. Ya, jadi untuk pemakaian topikal berupa lotion dan krim. Itu sediaan basicnya berupa emulsi, campuran antara minyak dan air dengan tambahan emulgator sebagai zat penstabil. Kemudian kita masuk ke tipe-tipe emulsi. Tipe emulsi yang pertama tipe oil on water atau minyak dalam air. Suatu emulsi di mana minyak terdispersi sebagai tetesan dalam fase air disebut minyak dalam air ya. Jadi tulisannya kalau kalian melihat O per W atau M per A, oil on water atau minyak dalam air, itu adalah suatu emulsi yang atas ini, di atas garis ini, yang oil dia merupakan fase terdispersi atau fase internal, sedangkan yang bagian bawah dia merupakan medium pendispersi atau fase eksternalnya. Kebalikannya, tipe water on oil atau air dalam minyak, jika air adalah fase terdispersi dan minyak adalah mediumnya, disebut sebagai air dalam minyak. Ya, dibayangkan misalnya air dalam minyak berarti airnya yang lebih sedikit, dia sebagai fase terdispersi, bentuknya sebagai tetesan kecil dalam suatu media yang berupa minyak. Itu disebutnya kita emulsi tipe WO atau AM, air dalam minyak. Emulsi ganda yang terakhir. Dalam tipe emulsi ini dihadirkan 3 fase yang disebut bentuk emulsi WOW atau AMA atau OWO atau MAM atau disebut emulsi dalam emulsi. Jadi di dalam emulsinya ada emulsi lagi. Nah, bagaimana kita mengetahui tipe-tipe emulsi? Misalnya kita membuat suatu emulsi, apakah sudah benar emulsi yang kita buat sesuai dengan formula, atau misalnya kita dihadapkan pada suatu sediaan emulsi, kemudian kita disuruh menguji sebenarnya emulsi ini emulsi OW atau WO. Yang pertama dengan uji pengenceran. Metode ini berdasarkan cara bahwa suatu emulsi minyak dalam air, berarti airnya yang sebagai media itu dapat diencerkan dengan air. Ya, jadi diingat, emulsi MA, minyak dalam air, dapat diencerkan dengan air. Kebalikannya, emulsi air dalam minyak dapat diencerkan dengan minyak. Caranya, saat minyak ditambahkan, tidak akan bercampur ke dalam emulsi MA dan akan nampak nyata dalam pemisahannya. Kemudian tes ini secara benar dibuktikan bila penambahan air atau minyak diamati secara mikroskop, atau cara mudahnya misalnya kalian punya kertas seperti kertas saring, kemudian si emulsinya ini diteteskan, nanti dia akan
memberikan noda minyak berarti dia merupakan emulsi air dalam minyak atau emulsi W per O. Ya, tapi kalau misalnya dia bisa diencerkan dengan air, dia berarti minyak dalam air. Cara yang kedua untuk menentukan tipe emulsi adalah uji konduktivitas atau uji hantaran listrik. Emulsi ketika fase kontinu adalah air dapat dianggap memiliki konduktivitas yang tinggi dibandingkan emulsi yang fase kontinunya adalah minyak. Ketika dipasang elektroda dihubungkan dengan sebuah lampu dan sumber listrik, dimasukkan ke dalam emulsi MA, lampu akan menyala karena menghantarkan arus untuk kedua elektroda. Jika lampu tidak menyala, diasumsikan bahwa sistem adalah A per M. Jadi, kalau misalnya kita mempunyai suatu emulsi, kita masukkan ke dalam suatu alat yang di situ terpasang elektroda dihubungkan dengan sebuah lampu dan sumber listrik. Jika lampunya menyala, berarti dia emulsinya MA atau minyak dalam air, karena si minyak dalam air kan pelarutnya atau mediumnya adalah air, dia menghantarkan arus, maka dia disebut emulsi minyak dalam air. Tapi jika lampunya tidak menyala, berarti diasumsikan bahwa sistem emulsi yang kita uji adalah air dalam minyak, karena mediumnya minyak kan lebih banyak, berarti dia tidak menghantarkan arus, makanya lampunya tidak menyala. Ya, jadi diingat kalau lampunya menyala berarti dia AM, air dalam minyak dalam air, atau MA. jika lampunya tidak menyala berarti dia sistemnya AM. Yang ketiga, uji kelarutan warna. Suatu pewarna larut air akan larut dalam fase berair dari emulsi, sementara zat warna larut minyak dia akan ditarik oleh fase minyak. Jadi ketika pengujian mikroskop menunjukkan bahwa zat warna larut air menyebar dalam fase kontinu, maka dapat diasumsikan bahwa tipenya adalah MA. Jadi fase kontinu itu yang medium pendispersinya ya. Jadi ketika pengujian mikroskopik zat warna larut air menyebar, maka diasumsikan dia tipenya MA. Tapi jika menggunakan sejumlah kecil pewarna larut minyak dan terjadi pewarnaan fase kontinu, maka menuju tipe AM. Ya, jadi ditentukan dengan zat warna yang larut air atau dia larut dalam fase minyak. Yang keempat, tes fluoresensi. Banyak minyak yang jika dipaparkan pada sinar UV akan berfluoresensi. Jika tetesan dibentangkan dalam lampu fluoresensi di bawah mikroskop dan semuanya berfluoresensi, menunjukkan emulsi AM. Tapi jika emulsinya MA, minyak dalam air, fluoresensinya berbintik-bintik. Ya, jadi misalnya kita uji dengan tes fluoresensi, jika dia emulsinya MA, dia fluoresensinya atau pantulan sinarnya itu berbintik-bintik. Tapi jika dia emulsi AM, semuanya kita lihat di bawah mikroskop itu berfluoresensi. Yang terakhir, uji arah creaming. Creaming adalah fenomena antar dua emulsi yang terpisah dari cairan aslinya ketika salah satunya mengapung pada permukaan lainnya. Konsentrasi fase terdispersi adalah lebih tinggi dalam emulsi yang terpisah. Ya, jadi creaming ini bisa dibilang merupakan suatu permasalahan dalam pembuatan emulsi atau pecahnya emulsi menjadi cairan dan minyak tidak bisa bercampur kering. Bisa juga digunakan untuk nah ini kita masuk ke stabilitas
Bagaimana cara menstabilkan emulsi? Padahal antara minyak dan air itu prinsipnya dia tidak dapat bercampur. Nah, walaupun kita sudah berusaha untuk menambahkan emulgator, kadang terjadi ketidakstabilan dari emulsi yang kita buat. Nah, di sini ada beberapa ketidakstabilan dari sediaan emulsi yang sudah kita buat. Yang pertama adalah creaming dan sedimentasi. Creaming adalah gerakan ke atas dari tetesan relatif zat terdispersi ke fase kontinu. Sedangkan sedimentasi proses pembalikan, yaitu gerakan ke bawah dari partikel. Kecepatan sedimentasi atau partikel dalam cairan dihubungkan dengan hukum Stokes. Nah, kalau creaming dia tetesannya dia ke atas. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa emulsi itu dia tidak stabil kalau terjadi creaming. Kita melihat misalnya kita membuat sediaan MA atau minyak dalam air. Nah, kita lihat ada butiran-butiran minyak di atas permukaan emulsi yang kita buat. Berarti kita sediaannya mengalami creaming. Sedangkan sedimentasi kebalikannya, dia gerakannya ke bawah atau ke dasar dari emulsi yang kita buat. Agregasi, flokulasi, dan koalesensi. Ya, flokulasi adalah penyatuan partikel, sedangkan koalesen adalah penggabungan aglomerat menjadi tetesan yang lebih besar atau tetesan-tetesan. Jadi flokulasi atau agregasi dia butiran-butiran kecilnya itu. Kalau sudah bergabung menjadi koalesensi, dia menjadi tetesan yang lebih besar. Jadi kalau misalnya kita menguji suatu emulsi, kita buat emulsi, ternyata dia ada titik-titik air atau misalnya titik-titik minyak di dalam emulsinya, kemudian titik-titik tersebut akan menyatu menjadi suatu butiran yang besar, itu sudah berarti emulsi yang kita buat itu tidak stabil atau membentuk koalesen. Atau misalnya si emulsi ini dia mengalami berbagai jenis perubahan kimia dan fisika, misalnya terjadi reaksi kimia di situ atau terjadi reaksi fisika sehingga si emulsi ini akan berubah warna atau misalnya terjadi endapan gitu. Atau yang keempat, inversi fase. Inversi ini perubahan secara tiba-tiba dari tipe MA ke AM. Apa yang menyebabkan ini? Bila terjadi penambahan elektrolit atau mengubah rasio fase volumenya. Jadi misalnya kita membuat suatu emulsi, tadinya fase MA tiba-tiba mengalami perubahan secara mendadak menjadi fase AM. Karena mungkin adanya kita tambahkan suatu elektrolit atau rasio fase volumenya kita rubah. Nah, ini bisa kita lihat gambarnya. Kalau creaming seperti ini ya. Jadi kalau emulsi itu seharusnya butiran-butirannya dia merata, tercampur merata dalam suatu emulsi. Tapi kalau misalnya dia terbentuk creaming, dia ada tetesan-tetesan kecil di permukaan, terjadi sedimentasi, dia di bawah. Nah, kalau breaking dia benar-benar memisah. Di sini ada garis antara fase yang terdispersi dan mediumnya. Sedangkan koalesens ini flokulasi dulu. Flokulasi ini ada butiran-butiran kecil menggerombol. Nah, kalau koalesen dia butiran-butiran kecil tadi dia menyatu menjadi butiran yang besar seperti ini. Jadi koalesensi. Seharusnya emulsi yang baik itu seperti ini, yang tengah. Ya. Jadi saya ulangi, kalau creaming dia butiran-butiran terpisahnya dia ada di atas. Kalau breaking dia terjadi perubahan yang ekstrim ya, jadi terpisah secara signifikan, tidak bercampur sama sekali. Kemudian flokulasi, butiran-butiran kecil seperti ini menggerombol. Kalau koalesens ya butiran kecilnya menyatu
menjadi suatu butiran besar yang tidak tercampur dalam medium. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Kalau tidak ada saya lanjutkan sebentar lagi, nanti kita adakan kuis ya seperti biasa di akhir perkuliahan. Kita lanjutkan tentang emulgator. Jadi tadi salah satu fase penting di dalam pembuatan emulsi adalah adanya emulgator. Emulgator adalah bahan aktif permukaan yang menurunkan tegangan antar muka antara minyak dan air, dan dia mengelilingi tetesan terdispersi dengan membentuk lapisan yang kuat untuk mencegah koalescence dan pemisahan fase terdispersi. Jadi intinya emulgator itu dia menurunkan tegangan antar muka. Jadi antara air dan minyak dia kan memiliki tegangan antar muka. Jadi kalau bertemu antar muka antara air dan minyak dia tinggi. Nah, diturunkan dengan adanya penambahan emulgator sehingga minyak dan airnya dapat bercampur. Nah, setelah itu emulgator ini juga berfungsi untuk mengelilingi tetesan terdispersi dengan membentuk lapisan yang kuat untuk mencegah koalescence. Jadi mencegah si tetesan-tetesan kecil ini bergabung menjadi satu, menjadi suatu tetesan besar yang nantinya dia tidak akan larut dalam medium pendispersi. Ya, jadi emulgator ini tugasnya cukup berat. Dia yang pertama menurunkan tegangan antar muka antara minyak dan air. Kemudian setelah itu, setelah dapat bercampur, si emulgator ini juga dia bertugas untuk membentuk lapisan yang kuat, mencegah koalescensi dan pemisahan fase terdispersi. Jadi titik-titik minyak atau titik-titik air di dalam mediumnya itu dilindungi oleh emulgator agar tidak terjadi koalescensi. Kalau terjadi koalescensi artinya emulsi yang kita buat adalah emulsi yang tidak stabil. Nah, sekarang sifat-sifat emulgator yang standar atau yang diinginkan dalam suatu formula pembuatan emulsi. Yang pertama, harus efektif pada permukaan dan mengurangi tegangan antar muka sampai di bawah 10 Kin per cm. Harus diabsorpsi cepat di sekitar tetesan terdispersi sebagai lapisan kental dan mengadheren yang dapat mencegah koalescensi. Memberikan tetesan-tetesan yang potensial listriknya cukup sehingga terjadi saling tolak menolak. Ya, jadi agar tidak terjadi koalescensi lagi. Kemudian dapat meningkatkan viskositas emulsi. Yang terakhir dia harus efektif pada konsentrasi rendah. Ya, walaupun dia konsentrasi rendah tapi dia tetap harus dapat menstabilkan emulsi. Yang keempat ini, si emulgator dia juga harus bisa meningkatkan kekentalan atau viskositas dari emulsi yang kita buat. Mekanisme kerjanya seperti apa untuk emulgator? Yang pertama, peranan emulgator dalam menurunkan tegangan antar muka. Ya, jadi memberi batas antar muka masing-masing cairan dan mencegah penggabungan antara partikel-partikel tersebut sehingga dapat mencegah flokulasi, karena dikhawatirkan kalau sudah terjadi flokulasi nanti dia akan menjadi koalescensi atau dia membentuk lapisan antar muka. Untuk lapisan tipis monomolekular pada permukaan fase terdispersi. Ya, hal ini didasarkan pada sifat amfifil, suka minyak dan air.
dan pengemulsi yang cenderung untuk menempatkan dirinya pada tempat yang disukai. Jadi si emulgator ini dia suka air atau suka minyak. Kemudian penolakan elektrik, lapisan antarmuka bertindak sebagai pembatas sehingga menghalangi penggabungan. Kemudian kita membahas tentang pembagian emulgator. Nanti setelah kita tahu emulgator itu fungsinya seperti apa dan kerjanya seperti apa, contoh-contoh dari emulgator itu, ya. Contohnya bahan pengemulsi sintetik anionik. Contohnya adalah surfaktan bermuatan negatif, natrium, kalium, dan garam-garam amonium dari asam oleat dan laurat yang larut dalam air dan baik sebagai bahan pengemulsi tipe OW. Bahan pengemulsi ini rasanya tidak menyenangkan dan mengiritasi saluran pencernaan. Kemudian ada yang bersifat kationik dan non-ionik. Kemudian emulgator yang berasal dari alam, berasal dari tumbuhan, contohnya akasia, ragakan, pektin, dan derivat selulosa. Sedangkan emulgator berasal dari hewan, itu misalnya gelatin, kuning telur, kasein, lemak bulu domba, dan kolesterol, atau yang berupa padatan yang terbagi halus. Sedangkan mekanisme kerja emulgator, yang pertama lapisan monomolekular. Emulgator tipe ini dia mampu menghasilkan emulsi dengan membentuk lapisan tunggal pada molekul dan atau ion antarmuka antara air atau minyak yang diabsorpsi. Yang kedua, dia lapisan multimolekular. Lapisan lipofilik yang terhidrasi membentuk lapisan multimolekular di sekeliling tetesan dari minyak yang terdispersi. Yang terakhir, lapisan partikel padat. Partikel padat yang kecil dibasahi baik oleh fase cair atau non-cair yang bereaksi sebagai emulgator. Jika partikel terlalu hidrofilik atau menyukai air, partikel tersebut tinggal dalam fase cair. Tapi jika terlalu hidrofobik, tidak suka air, maka partikel tersebut terdispersi dengan sempurna dalam fase minyak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Kalau belum ada, kita lanjut ke post-test aja ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Baik. Ya, silakan siapkan lembar jawabnya, nanti dikirim foto melalui Classroom. Sebentar, saya siapkan dulu Classroom untuk pengumpulan post-test.